Halo halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dan Bung Rocky Gerung. Salam Presidensial Threshold 0%. Nah, Kali 0%, tetap 0%. iya. Dan ini kita dapat, saya kira Anda juga pasti dapat kiriman ya, meme ini ya, dari ambilnya dimulai dari nol ya Pak, ya karena itu katanya nol yang jujur. Ini kalau di pom bensin kan begitu, pom bensin Pertamina. Ini katanya nih mulai dari nol, itu lambang kejujuran. Jadi ternyata Pertamina sebenarnya udah visioner berkaitan dengan masalah kejujuran itu dimulai dari nol gitu ya, Bung Rocky. Iya, karena Pertamina BUMN, kecuali menterinya, seringkali dia tidak mulai dari nol. Nah, kalau menterinya saya kira dia maunya 20, mulai dari 20%, karena itu pasti akan lebih mudah medan pertempurannya. Tapi sekarang Pertamina ngomong lagi ribut juga tuh, Bung Rocky, karena serikat pekerjanya kan mengancam mogok dan ternyata asal-usulnya karena mereka akan dipotong gajinya, sementara para direksi dan komisaris nggak dipotong. Ya, yang bener aja deh kalau kayak gini. Ya, itu yang selalu terjadi, bahwa akumulasi justru berlangsung di tingkat elit, sementara buruhnya itu yang diperas. Kan itu sama sekali tidak Pancasilais, dan kepekaan sang menteri juga tidak terlihat di situ. Seharusnya ada keterangan lebih terbuka mengapa harus dipotong. Tapi apapun yang terjadi, yang harus dipotong adalah yang atas, karena pandemi itu justru memberi beban pada yang bawah, kan itu. Dalilnya tuh nggak perlu repot-repot mikir sana sini, enggak, itu pengen aja prinsip bahwa mereka yang di bawah selalu mengalami beban paling besar itu. Buruh, apalagi buruh perempuan itu yang paling menderita. Dan kita tahu lah, kalau level direksi, level komisaris itu kalau dipotong gajinya itu kecil, gaji pokoknya itu kecil. Yang gede itu kan tunjangan-tunjangan dan fasilitas macam-macam gitu ya. Kenapa sih mereka nggak sedikit bisa berempati seperti itu? Kan kita pakai prinsip garis kemiskinan itu yang mungkin sekarang masih $2 juga yang ditetapkan Bank Dunia, itu setara dengan $2. Nah, kalau direksi itu kehilangan $2 itu nggak ada, dia nggak turun di bawah garis kemiskinan, tetap dia di garis kekayaan. Tapi buruh itu rentan sekali itu, pendapatan berkurang sedikit dia langsung drop menuju ke 100 juta orang yang sekarang ada di bawah garis kemiskinan. Kan itu jadi hal yang simpel, yang kasat mata, bahwa penderitaan itu harusnya dibebankan pada mereka yang di atas, karena mereka tidak mungkin bertambah penderitaan. Kalau yang di bawah pasti dia rentan dengan penderitaan. Ya. Oke, sekarang ini sedang, bukan sekarang ini ya, beberapa hari yang lalu kan viral ada seorang warga Indonesia ya, wanita yang dia bersama dengan para TKI stuck berjam-jam di bandara karena mau masuk karantina. Dan setelah videonya viral itu kemudian ada semacam tindakan hukum terhadap orang ini gitu. Kalau menurut Satgas di COVID di bandara, jadi dia antriannya dia ditaruh di paling belakang, jadi dia sejak Jumat sore gitu baru keluar dari situ Sabtu siang. Dan bukan hanya Satgas, ternyata tindakan ini dibenarkan juga oleh Pak Luhut, bahkan Pak Luhut mengancam nih, jangan macam-macam bikin gosip-gosip semacam itu. Katanya. Nah, ini kita jadi bingung. Memang tidak semua orang yang bepergian ke luar negeri itu punya duit berlebih, apalagi kemudian harus karantina sampai 18 juta, ya ke berapa belas juta lah gitu ke atas kalau sampai 2 orang bepergian. Ini agak aneh kita lihat manajemen penanganan COVID kita ini. Ya, wisatawan yang pulang ke Indonesia tidak selalu punya uang, dia mungkin udah habiskan uangnya di situ. Sehingga dia kaget karena caloknya beredar di sekitar dia, nawarin 18 juta, 20 juta, dan gak ada pilihan kan. Jadi sebetulnya pemerintah harus berterima kasih bahwa percalokan itu masih berlangsung di bandara, dan itu memeras. Yang diperas juga bukan cuma Wisman yang terlantar tadi, tapi juga TKI-nya juga kan begitu. Ada juga TKI yang memberitakan bahwa juga diperas. Jadi sebetulnya ngapain membocorkan, menghukum seseorang yang justru membocorkan hal yang baik? Kan ini kritik supaya manajemennya jadi bagus itu. Tapi saya bisa bayangkan si Wisman ini dia juga frustrasi karena dia berpikir kok bisa semahal itu tuh. Demikian juga petugas bandara, Satgas Bandara, Satgas Udara itu, dia juga frustrasi karena lihat antrean panjang. Jadi akhirnya frustrasi ini yang berakumulasi menjadi saling
sok berkuasa gitu. Tapi kita mengerti kefrustrasian itu disebabkan oleh manajemen yang dari awal berantakan, kan itu intinya. Nah, tugas bandara juga bingung nih bagaimana ngaturnya nih. Secara intuitif dia bilang ini Wisman pasti punya uang. Kalau tidak semua Wisman punya uang, dia bisa balik dan nggak punya lagi tersisa dolarnya untuk ditukarkan ke rupiah. Jadi sekali lagi ini soal manajemen. Nah, Pak Luhut juga bereaksi. Ngapain Pak Luhut bereaksi? Mesti Pak Luhut bilang terima kasih karena sudah ada yang memberitakan. Nah kebetulan orang ini mungkin lemah, maka dia yang akan dikambing hitamkan. Padahal sebetulnya manajemen penanganan itu yang buruk. Kan bisa diantisipasi sekian ribu orang yang pulang, itu berarti di sekitar situ sudah harus disiapkan. Kan traffic kita kan mudah dideteksi berapa orang yang akan masuk. Kan itu udah ada checklistnya, segala macam kan sistem digital dengan mudah tahu. Tapi sekali lagi ini cari-cari alasan. Padahal sebetulnya ketahuan bahwa dari awal percaloan perhotelan ini berlangsung. Lain kalau dibuka aja kan, sehingga orang bisa milih aja. Ini ditentukan oleh beberapa calo doang di bandara. Nah bagian ini justru yang mesti diberitahu pada Pak Luhut. Pak Luhut tahu nggak apa percaloan masih ada? Kalau nggak ada percaloan, dia mungkin nggak akan ngomel karena dia bisa milih, oh ini lebih murah. Tapi karena dikuasai langsung hanya berapa 70 hotel yang boleh itu memang juga nggak adil, memaksa-maksakan tuh. Demikian sebaliknya misalnya kalau ada TKI yang uangnya banyak, dia nggak mau di Wisma Atlet, dia mau pilih hotel. Juga nggak boleh, Anda harus Wisma Atlet yang benar aja. Jadi pilihan orang untuk karantina itu yang bermasalah karena ditentukan, diatur. Dan pengaturan itu yang menimbulkan kekacauan justru. Coba kita tonton lagi ya videonya ya Bung Rocky. Videonya sangat viral ini. Assalamualaikum guys. Ini pagi jam berapa nih? Subuh jam berapa kira-kira nih? Kita belum subuh ya, jam 4 ya? Jam 4 ya guys. Ini kita di Bandara Soekarno-Hatta mau antri karantina di Wisma Atlet. Masya Allah, udah dari habis maghrib ya sampai subuh ya, belum juga selesai, masih ngantri panjang tuh guys. Ini benar-benar pemerintah nih penyiksaan nih terhadap rakyatnya. Mau di hotel satu orangnya 19 juta. Nah kalau 22 orang berapa duit? Ratusan juta. Mending kita menderita itu loh, udah kayak pepes orang pada tidur sambil berdiri. Inilah perlakuan pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Aduh, ini TKW sebagian ya. Yang turis kayak kita hanya sebagian kecil. Dan kita punya hak atas Wisma Atlet juga. Banyak calo-calo tadi membujuk-bujuk kita supaya di hotel ya Bu ya. Betul. Di hotel 19 juta satu orang, gila. Bener-bener nih mafianya luar biasa nih. Tolong diviralkan ya, abang-abang, empok-empok, kakak-kakak, adik-adik, biar pemerintah melek deh. Kasihan nih rakyat kita nih. Ini penyiksaan nih udah yang ada yang dari kemarin Bu. Ya Allah. Ternyata bener. Itu ada tentaranya sendiri yang ngomong. Ini dari kemarin belum Ibu, jadi sabar ya Bu, sabar. Begitu. Dari kemarin Pak. Bagaimana ceritanya sih? Berarti nggak ada petugas dong. Petugasnya 2 ngelayanin 4.000 orang katanya. Edan. Makanya Pak, kita di sini beli Indomie yang harga 4.000 jadi 40.000. Tadi saya beli 30.000. Di mana? Di sini tentara yang jual tadi. Tapi ada yang bilang saya beli 40.000 karena beli 1. Udah gitu ngantri air panasnya juga sejam lebih. Tadi saya beli 3. Beli 3 dikasih 30.000-an. Kalau beli 1 40.000-an. Tapi nyeduhnya lama, nungguin air dispensernya panas. Sehari 4.000 TKI yang datang. Mungkin ya 10%-nya lah turis kayak kita ya. Tuh sampai pada teriak-teriak anak kecil. Ini mah bukan karantina, bukan jadi sehat, malah jadi penyakit. Ini pada stres. Kayak ayam aja nih, manusia dibikin perlakukan kayak ayam. Oke, dari situ tadi ini wisatawan Indonesia Bung, maksudnya wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri dan kembali ke Indonesia. Jadi dia ya belum tentu
dengan asumsi bahwa kalau wisatawan ke luar negeri itu pasti duitnya banyak juga. Ya, belum tentu, bisa aja dia memang sudah pas lagi orang menabung bertahun-tahun untuk jalan. Nggak semua orang kan yang jalan-jalan ke luar negeri itu juga orang yang berlebih. Gitu. Banyak orang yang juga menabung sampai bertahun-tahun bisa baru jalan, dan kemudian mungkin mereka tidak akan siapkan budget untuk karantina yang sangat mahal itu. Apalagi kalau dia misalnya ya pengusaha yang sedang-sedang bikin janji dengan pengusaha di luar negeri, ternyata batal MOU-nya sehingga uangnya habis belum masuk atau nagih sesuatu yang belum masuk. Kan itu dapat terjadi kapan aja kan. Kan keadaan pandemi banyak orang memang kehilangan uang, tabungan juga habis. Jadi sekali lagi problem di atas itu jangan dibebankan pada rakyat. Harusnya Pak Luhut atau siapapun penguasa COVID ini berterima kasih karena dengan laporan itu dimungkinkan untuk perbaikan manajemen kan itu hal simpel banget. Terima kasih ya karena udah merekam dan kami tahu Anda sebetulnya Wisman, tapi mungkin Anda tidak punya uang lagi, tapi oke, silakan antri. Kan itu gampang aja sebetulnya, nggak usah neken-neken rakyat kecil. Itu kebiasaan buruk dari mereka yang berkuasa. Dan ternyata ini bukan hanya satu kasus ya, karena kalau saya nyimak ada juga yang diwawancara di Kompas TV itu yang dia bercerita bahwa dia pulang dari luar negeri juga dia nggak punya duit lagi, dan di situ ditawari karantinanya sebenarnya lebih murah daripada yang beredar ya, cuma 8,2 juta, tapi dia memang nggak punya duit. Bagaimana gitu dalam situasi begini? Masa orang seperti ini harus mencari utang sana sini untuk karantina gitu kan? Ini kan jadi apa ya? Saya juga jadi bingung nih ngadepin situasi semacam ini kalau saya dalam posisi mereka itu. Ini prinsip yang tidak dimengerti oleh negara, bahwa dia langsung bedain antara siapa yang bisa masukin uang dan siapa yang ditanggung negara. Sebaliknya misalnya pejabat negara itu kenapa boleh masuk ke Wisma Atlet? Kan disebut di situ ASN yang bertugas. Lo ASN itu pasti ada pendapatan rutinnya tuh dan dijamin. Nggak mungkin ASN nggak punya uang di bandara itu. Karena dia digaji tetap, ada gaji tetapnya dan bisa nunjukin mungkin berutang sebentar juga bisa karena dia ASN kan. Tapi kenapa dia yang justru diistimewakan untuk dilayani pertama di Wisma Atlet? Mungkin juga dia bisa milih kan. Dan biasanya juga begitu, nggak semua ASN mau ke Wisma Atlet kan, kocok-kocokan bisa terjadi kan. Kan bahkan ada yang dibujuk kok supaya oke, silahkanlah Anda memang perlu karantina tapi nyogok aja supaya kami loloskan. Dan banyak yang terjadi semacam itu. Jadi jangan kasus ini seolah-olah pemerintah bergembira nih, gue ketemu nih tukang tipu nih, si perempuan Wisman yang sebetulnya punya uang. Dia sendiri tahu bahwa kalau dia punya uang pasti Wisman itu dia akan cari hotel. Itu backpacker itu di mana-mana juga nyari hal yang gratis gitu. Karena gue kan juga backpacker kalau lagi naik gunung ke luar negeri nyari yang paling murah aja. Ya, memang gitu. Tadi saya baca memang aturannya bahwa yang berhak masuk Wisma Atlet itu adalah PMI, pekerja migran, kemudian pelajar, kemudian ASN. Nah, kalau kita tidak semua pekerja migran juga kelas bawah juga ya, dalam artian mereka tenaga kerja yang dulu disebut TKI gitu. Ada juga yang level mereka level manajer di luar negeri, manajer ekspat lah gitu di luar negeri ya. Terus mahasiswa juga banyak kan yang bukan beasiswa gitu, yang orang tuanya kaya raya dan menyekolahkan di luar negeri juga banyak. Dan ASN itu sepemahaman saya kalau yang banyak melakukan perjalanan ke luar negeri itu level-level menengah ke atas lah gitu, yang saya kira penghasilannya juga cukup besar kan, dan SPJ-nya besar deh gitu, masih bisa lah level-level semacam itu kan. Ini saya kira mesti di apa lagi ya, mesti dipilah-pilah lagi, jangan dia kalau orang Jawa bilang digebyah uyah atau dipukul rata bahwa semua orang yang bepergian ke luar negeri itu berarti dia bisa membayar karantina. Kalau dulu ASN dianggap sebagai rendahan, sekarang tuh ASN gajinya itu bagus-bagus, apalagi ke luar negeri itu SPJ-nya itu bisa berlapis-lapis itu kan, apalagi ketahuan ada karantina maka uang karantina pun sebenarnya sudah disiapkan itu. Jadi sebetulnya konsep karantina ini yang kacau itu, dan tidak ada keterbukaan. Kenapa hotel ini boleh yang lain nggak bisa tuh, nggak dapat jatah di situ. Kan ini yang disebut sebagai kartel perhotelan yang berkali-kali orang ingin tahu apa sebetulnya latar belakang sehingga ada pemisahan. Soalnya COVID itu beda-beda. Kalau COVID-nya dibawa pulang sama TKI itu beda dengan COVID dibawa pulang oleh ASN kan ya,
hancurnya kan di situ analisisnya itu. Jadi sekali lagi ini jadi lucu aja orang melihat ngapain ada pembedaan semacam itu sehingga menimbulkan frustrasi dan kejengkelan. Saya bisa mengerti petugas di bandara juga nggak mau ambil pusing kan. Dia cuma lihat Anda kok bawa koper yang bagus, ngapain menolak karantina. Jadi udah terbentuk pikiran bahwa kalau seseorang itu pulang dari luar negeri harus dianggap dia masih punya uang, karena itu calok-calok langsung bergelombol di situ kan. Nah, pasar gelap semacam ini sebetulnya mesti dibongkar oleh Pak Luhut, percaloan di situ. Bukan menghukum atau menekan orang yang justru membocorkan hal yang bagus. Kan. Ya, oke. Sekarang kita pindah soal karantina dan tidak karantina. Dan kita berharap sebenarnya cara pemerintah menyelesaikannya bukan kemudian mencari kambing hitam, tapi justru mencari akar persoalannya dan kemudian dibenahi. Itu baru akan bagus. Sekarang kita pindah ke soal Muktamar NU, Bung Rocky. Tapi bukan soal muktamarnya yang kita soroti, adalah pidato Pak Jokowi ketika pembukaan. Rupanya diteruskan ini yang di MUI yang kemarin nantang-nantang akan bagi-bagi lahan segala macam gitu, dan sekarang yang ditantang adalah NU. Ini mungkin dimaksud Pak Jokowi mungkin NU supaya membuat BUMN tapi tambah NU, BUMN NU, badan usaha milik Nahdlatul Ulama nih. Beliau janjikan akan berikan lahan kalau ada yang siap untuk menangani itu. Ini juga kayak orang presiden seperti orang yang kelabakan lalu nggak tahu mau ngomong apa, ya. Lalu dalam pidato justru nawarin itu. Emangnya ada percalokan di NU tuh atau presiden mau jadi calon di situ? Kan ini organisasi keagamaan yang ingin menuntun bangsa ini di dalam keberagaman, di dalam kebudayaan yang bisa menghasilkan mutu. Mestinya presiden pidato tentang hal-hal begitu, tentang value, tentang masa depan sebuah organisasi besar tuh. Bukan jadi bandar tanah di situ dan bagi-bagi. Ini benar-benar ajaib tuh Pak Presiden. Dia nggak ngerti, dia nggak bisa bedain antara Kongres Kadin dan Kongres NU. Kan ini ngaconya begitu kan. Jadi sekali lagi nih, ya kita bisa, ya terpaksa orang olo-olo juga nih. Karena bagian dari mafia tanah yang mesti diselesaikan, tiba-tiba orang menganggap, wah ternyata Pak Presiden punya banyak cadangan tanah dan akan bekerjasama dengan BUMN. Lalu orang iri lagi pada NU, yang selama ini juga orang udah iri NU seolah-olah di anak emas kan, itu seolah-olah di anak emas kan. Ternyata Presiden memang bilang begitu, memang di anak emas, karena itu kita kasih dia hadiah tuh. Jadi sekali lagi kita balik pada NU adalah organisasi masyarakat yang basisnya adalah pendidikan, yang basisnya adalah upaya untuk menghasilkan kebudayaan. Itu mestinya presiden berpidato hal-hal semacam itu, bukan langsung secara material terangsang untuk membujuk NU dengan hal-hal yang berhubungan dengan uang. Ini kacaunya begitu. Ya. Sama seperti kekacauan di bandara, itu isinya uang tuh. Problemnya sama, problem uang. Ya. Karena itu kan saya menyimak berkali-kali Anda juga menyatakan bahwa kita itu ke depan harusnya ketika memilih seorang presiden itu bukan berdasarkan elektabilitas tapi berdasarkan intelektualitas, karena kapasitas seorang kepala negara yang mengelola negara sebesar itu tuh memang kapasitasnya harus besar juga kan gitu. Bayangkan misalnya kalau NU harusnya buat proposal tuh, anggota NU berapa? 100 juta orang. Ya. Seberapa banyak tanah yang mesti disediakan presiden itu? Kan nggak bisa itu cuma seupil doang tuh, nanti orang anggap kok cuma bagian elit yang dapat. Ya. Jadi ini hal yang konyol dan sekaligus absurd. Jadi itu pentingnya memang pemimpin itu minimal dia punya konsep gitu. Kalau kita bilang punya otak nanti kita diserbu lagi. Punya konsep. Dan konsep memang harus keluar dari otak, kan bukan keluar dari bisikan-bisikan tukar tambah orang-orang di sekitar. Jadi Pak Presiden, belajarlah lebih banyak bahwa ini adalah organisasi kebudayaan, bukan organisasi bisnis. Apalagi dikena emaskan dan ormas lain juga merasa oke, kalau begitu kita akan undang Pak Presiden untuk membuka kongres kita supaya kita dapat tanah juga kan. Nanti pemuda Pancasila bikin begitu, FBR bikin begitu, semua ormas juga bisa menuntut hal yang sama. Kenapa NU yang diistimewakan misalnya? Ini problemnya tuh.
Ya, ya. Nah itu saya khawatir, makanya saya tadi mau coba kayaknya kita jangan terlalu sering deh bicara soal ketimpangan pemilikan lahan ini, karena tiba-tiba kalau kita juga ditawarin, nah, kita juga bingung juga kalau sampai ditawarin mau dikelola bikin apa. Memang bukan Kapan kapasitas. ada Kongres PWI, kapan ya Kongres PWI? Yang terdekat adalah pelantikan pengurus Dewan Pers. Ini karena pengurus Dewan Media. Ya baru saja Ini nanti ya. kalau itu Dewan Pers nanti akan bilang oke, silakan Pak Presiden berpidato, tapi pidato yang mirip dengan NU aja ya. Itu dapat. Oke, terima kasih Bung Rocky Gerung. Jadi jangan lupa dimulai dari 0 karena 0 itu adalah simbol kejujuran. Ya, salam 0%. Salam 0%. Aktifkan akal sehat dengan memperjuangkan threshold 0%. Yes.